selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gawis Alexander Damanik dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan mengenai pemilu dan perkembangan pemilu di Indonesia. Nah, awal mulanya itu kita membahas mengenai pemilu. Sebenarnya, apakah kita mengetahui arti dari pemilu? Nah, pemilu merupakan sebuah proses formal pengambilan keputusan di mana anggota masyarakat yang dirasa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pemilihan ikut berpartisipasi dalam memilih seseorang yang nantinya akan menjabat sebagai pejabat administrasi publik. Nah, dalam hal ini, pemilu dilakukan di mana masyarakat secara langsung menentukan keputusannya sendiri, di mana masyarakat secara langsung menentukan siapa pemimpin-pemimpin yang akan mereka pilih. Di dalam negara demokrasi pastinya akan ada namanya pemilu, karena negara demokrasi mengenai kebebasan. Dalam hal ini pemilu juga merupakan suatu kebebasan, di mana pemilu tersebut diadakan secara adil, jujur, dan juga bersih, yang artinya masyarakat secara langsung untuk memilih siapa pemimpin yang ingin mereka pilih. Pemilu dan demokrasi berkaitan erat dalam substansi maupun fungsi. Pemilu merupakan aktualisasi nyata demokrasi dalam praktek bernegara masa kini karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintahan. Yang artinya di sini ialah masyarakatlah yang memegang kekuasaan penuh atas negara tersebut, di mana masyarakatlah yang memilih calon-calon yang nantinya akan menjabat pada jabatan publik, di mana calon tersebut juga merupakan bagian dari rakyat yang nantinya akan mewakili suara rakyat. Aktualisasi nyata demokrasi dalam praktek bernegara masa kini karena menjadi utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Pernyataan kedaulatan rakyat diwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa yang harus menjalankan pemerintahan, khususnya di daerah, yang artinya terlebih di daerah, maka akan dilakukan pemilihan umum agar dapat dipilih pemimpin-pemimpin yang dapat memajukan daerah tersebut. Karena dengan anggapan bahwa pemimpin daerah tersebut akan lebih memahami daerah yang dipimpinnya, sehingga perkembangan daerah tersebut akan dapat lebih maju lagi. Hal ini juga diatur di dalam undang-undang. Di antaranya seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Di dalam pasal 59 ayat 1B disebutkan bahwa calon kepala daerah dapat diajukan oleh calon perseorangan dan didukung oleh sejumlah orang, yang artinya calon kepala daerah tersebut diajukan oleh beberapa orang yang mendukung dia, yang artinya masyarakat memilih siapa calon yang ingin mereka dukung dan kemudian mereka mengajukannya, sehingga orang tersebut akan menjabat jabatan-jabatan publik yang nantinya akan memimpin masyarakat. Salah satu kewenangannya yakni sebagai kepala daerah dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan untuk mengadakan pemilihan kepala daerah. Dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan, yang artinya kepala dan wakil kepala daerah tersebut diajukan secara bersama-sama dan dipilih oleh masyarakat secara bersama-sama, tidak diajukan secara terpisah. Kemudian, pemilihan tersebut dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang artinya dalam pemilihan umum tersebut keputusan terbesar berada di tangan rakyat dan rakyat bebas menentukan siapa yang ingin mereka pilih tanpa adanya intervensi dan paksaan dari pihak luar terhadap siapa calon yang akan mereka pilih. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang secara langsung dipilih oleh masyarakat yang diajukan oleh partai politik atau oleh gabungan partai politik, yang artinya seorang kepala daerah atau calon kepala daerah tersebut dapat diajukan oleh satu partai politik
apabila dia memenuhi syarat dalam mengajukannya, atau juga dapat diajukan oleh beberapa partai politik melalui koalisi-koalisi yang dilakukan oleh partai politik tersebut. Nah, setelah kita mengetahui mengenai pengertian dari pemilu, kemudian kita akan membahas mengenai perkembangan pemilu di Indonesia. Perkembangan pemilu di Indonesia dimulai melalui Pilkada Orde Lama. Pada Orde Lama, di mana masa ini merupakan masa dimulainya pemerintahan di Indonesia. Dan pada masa ini pemerintahan di Indonesia belum cukup efektif karena pada saat itu Indonesia baru saja lepas daripada tangan penjajahan. Meskipun dalam hal ini Indonesia belum sepenuhnya lepas dari penjajahan karena masih adanya intervensi dari pihak sekutu yang merasa bahwa Indonesia merupakan negara jajahan mereka karena mereka telah mengalahkan Jepang yang sebelumnya menjajah Indonesia. Periode Orde Lama ini dimulai pada tahun 1945 sampai 1965, di mana Indonesia sendiri baru memiliki pemerintahan tepat sehari sesudah pembacaan teks proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI 1, di mana pada sidang ini dihasilkan beberapa putusan, salah satunya yakni mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara dalam menjalankan pemerintahan, yang artinya pada saat inilah pemerintahan resmi negara Indonesia resmi untuk berlangsung karena pada saat ini Indonesia telah memiliki dasar negaranya yakni UUD 1945. Dalam konteks pemilihan kepala daerah pada awal Orde Lama masih menggunakan sistem pengangkatan di mana kepala daerah diangkat menjadi kepala daerah tersebut melalui penunjukan bukan melalui pemilihan umum, yang artinya kepala daerah sebelumnya lah yang kemudian menjabat lagi dan meneruskan jabatannya tersebut melalui penunjukan yang dilakukan oleh presiden. Barulah pada tahun 1949 sistem pemilihan kepala daerah sedikit disempurnakan. Istilah dalam tingkatan pemerintahan daerah diperjelas, yakni provinsi, kabupaten kota, desa, dan juga nagari. Di mana dalam hal ini proses pemilihannya pun sedikit lebih demokratis karena gubernur diangkat oleh presiden setelah ada nama calon yang diajukan oleh DPRD tingkat provinsi. Di bawahnya ada pula DPRD tingkat kabupaten kota, lalu yang kemudian diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. Karena konstitusi berubah dari UUD 1945 menjadi UUDS tahun 1950. Pada era ini, istilah dalam tingkat pemerintah daerah diubah, di mana provinsi disebut sebagai tingkat 1, kabupaten kota disebut sebagai tingkat 2, dan kemudian kecamatan disebut sebagai tingkat 3. Setelah konstitusi negara kembali pada UUD 1945, terbitlah undang-undang yang mengatur mekanisme dan pengangkatan kepala daerah. Kepala daerah diangkat dan kemudian diberhentikan oleh presiden atau menteri dalam negeri, di mana dalam hal ini DPRD hanya mengajukan nama dan yang menentukannya adalah presiden dan juga menteri dalam negeri negara sesuai tingkatannya masing-masing. Karena hal tersebut, posisi pemerintah pusat atas pemerintah daerah semakin kuat. Hal tersebut terjadi akibat terbitnya UUD 1965 nomor 18 yang kemudian menyusul dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, di mana dalam undang-undang ini kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau menteri dalam negeri melalui calon-calon yang diajukan oleh DPRD, yang artinya presiden dan menteri dalam negeri memegang hak penuh dalam menentukan siapa kepala daerah yang akhirnya mereka angkat, dan DPRD hanya bertugas untuk mencalonkan orang-orang yang nantinya akan diangkat oleh presiden dan menteri dalam negeri. Nah, itulah perkembangan politik dan juga perkembangan. Nah, kemudian pada era Orde Baru, sejak kemerdekaan, ketentuan mengenai pemerintahan daerah termasuk di dalamnya mekanisme kepemilihan kepala daerah diatur dalam sejumlah undang-undang yang dilakukan oleh Dewan. Pada pasal 15 UUD
UUD nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, beberapa calon kepala daerah akan dipilih oleh DPRD, tetapi selanjutnya akan diajukan kepada pejabat pemerintahan, yakni Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Dengan mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi bersifat sentralistik bahkan otoriter, karena mekanisme kebijakan dan pembuatan keputusan hanya diputuskan oleh seorang pemimpin walaupun ada lembaga perwakilan rakyat, di mana hal tersebut bertolak belakang dengan teori kedaulatan, di mana dalam teori ini dinyatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, karena pada dasarnya dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah harus berpijak pada kehendak rakyat. Sedangkan pada proses pemilihan tersebut, pemilihan kepala daerah ditentukan oleh Presiden dan juga Menteri Dalam Negeri, di mana masyarakat tidak mempunyai peran penting dalam penentuan pemimpin-pemimpin daerah tersebut, karena masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam pemilihannya. Kemudian hal inilah yang membuat sejumlah daerah merasa diperlakukan tidak adil, karena kemungkinan disampaikan dengan pemilihan kepala daerah pun pada masa Orde Baru yang dimenangkan oleh kepala daerah yang diajukan oleh suatu partai, yakni Partai Golongan Karya, yang saat itu merupakan partai penguasa. Setelah itu ada juga calon-calon yang berasal dari ABRI, di mana seperti yang kita ketahui bahwa Presiden kedua Bapak Soeharto merupakan mantan ABRI, dan juga pada saat pemerintahan Orde Baru terjadinya dui fungsi ABRI, sehingga banyak anggota dari ABRI yang menjabat dalam pemerintahan, sehingga hal tersebut membuat daerah-daerah merasa hal ini sangat merugikan kepada mereka, karena bukannya mengangkat putra daerah tetapi malah mengangkat ABRI dan juga orang-orang dari Partai Golkar, sehingga orang-orang tersebut tidak mengetahui seluk-beluk daerahnya yang dipimpinnya, sehingga perkembangan daerah tersebut tidak maju. Selain itu juga kurang sensitifnya pemerintah dalam memberikan perhatian pembangunan infrastruktur untuk mengelola sumber daya alam antar daerah yang tidak merata, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari beberapa daerah yang pada akhirnya memunculkan permintaan yang kuat akan pembagian kekuasaan. Bahkan sempat ada yang mempunyai keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Pemerintah Orde Baru mengatur daerah sangat sentralistik dan tidak memberikan peluang bagi kemunculan proses demokrasi yang sehat pada masyarakat. Kebijakan yang dibuat sepertinya otoriter. Pada pemerintahan Orde Baru berlangsung, tidak ada yang namanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, di mana setiap penghasilan dari daerah dibawa ke pusat, yakni ke Jakarta, sehingga beberapa daerah merasa hal ini sangat dirugikan, karena hasil-hasil alam dari daerah tersebut yang kemudian menjadi uang tersebut semua disetorkan ke pusat, di mana hal ini merugikan daerah tersebut, karena daerah menjadi tidak mampu untuk mengembangkan daerahnya sendiri, karena semua sumber daya yang terdapat di daerah tersebut akhirnya dibawa ke pusat. Kemudian pemilihan kepala daerah masih diwarnai dengan adanya tarik-menarik antara kepentingan elit politik, keinginan rakyat setempat, kepentingan daerah, kepentingan nasional, bahkan kepentingan negara luar atau internasional, sehingga proses demokrasi sulit sekali berkembang. Kepala daerah yang sangat loyal terhadap pusat daripada masyarakat daerahnya sendiri. Hal ini dikarenakan kepala daerah dipilih oleh penguasa dari pusat meskipun adanya DPRD. Kemudian setelah hancurnya Orde Baru pada tahun 1998, terjadi gejolak politik yang dipicu juga dengan adanya krisis moneter. Pergolakan politik tersebut dengan diturunkannya Presiden Soeharto yang kemudian diteruskan oleh Presiden Habibie. Setelah jatuhnya Presiden Soeharto, langkah Presiden Habibie untuk melakukan perubahan terhadap sejumlah undang-undang di bidang politik, antara lain dengan mengadakannya Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2, Nomor 3, dan Nomor 4 tahun 1999. Kemudian Presiden B.J. Habibie mengadakan perubahan secara fundamental terhadap sejumlah undang-undang di bidang politik dengan melakukan reformasi politik lokal dengan memprioritaskan besar-besaran desentralisasi dan otonomi daerah,
sehingga pada tahun 1999 dengan menetapkan pada tanggal 1 Januari 2001 sebagai mulai dilaksanakannya desentralisasi di bawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini memberikan konsep otonomi daerah seluas-luasnya bagi pemerintahan maupun kepala daerah untuk mengembangkan daerahnya demi kesejahteraan masyarakat setempat, yang artinya pemerintah daerah tersebut akhirnya secara resmi dan secara langsung mereka ini bekerja untuk rakyat dan tidak lagi memiliki tugas-tugas dari presiden, di mana yang artinya tersebut adalah pemerintah daerah telah memiliki wewenang sepenuhnya atas daerahnya tersebut dan tidak perlu takut lagi atas perintah-perintah presiden yang otoriter. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat melalui pemilu menurut pasal 24 ayat 5 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 pada tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, di mana pemerintahan daerah tersebut dipilih oleh rakyat berdasarkan hasil pemilu yang dilakukan di daerah tersebut, di mana orang yang dicalonkan tersebut merupakan orang-orang yang dipilih oleh masyarakat daerah tersebut dengan harapan agar orang tersebut lebih mengetahui daerah tersebut. Dengan dihapuskannya kewenangan kepala daerah pada proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD menjadi alasan pemilihan kepala daerah secara langsung, seperti yang dituangkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Bagian penjelasan sub angka 4 yaitu kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis oleh rakyat dan dipilih secara langsung berdasarkan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara jujur, bebas, dan juga adil. Kemudian pada bulan Januari tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ataupun Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan juga wali kota. Kemudian wakil bupati, wakil wali kota kepada Perdana Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan juga pemberhentian. Sekian penjelasan dari saya mengenai pemilu dan juga perkembangan pemilu di Indonesia mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga pada masa reformasi. Sekian dan terima kasih.